Good evening, Yudi Hidiana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dimanapun anda berada, teman-temanku dimanapun anda berada, teman WA, teman WhatsApp, atau di channelnya YouTube Yudi Herdiana. Pada malam hari ini saya akan mengedukasi atau memperkenalkan bagaimana menjual saham menggunakan aplikasi break order di aplikasinya Motion Trade BYMNC Sekuritas. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di aplikasi Motion Trade. Untuk membuka aplikasi Motion Trade, kita close, geser ke kiri, klik portofolio. Oke, kita masukkan PIN dulu supaya kita mengetahui apa ada tulisannya gimana gitu teman-teman. Nah, ini salah satu aplikasi saya. Ini salah satu portofolio di aplikasi saya. Pakai aplikasi Motion Trade BYMNC Sekuritas. Pada kesempatan malam ini saya membuat video untuk mengedukasi Anda atau memberikan ilmu bisnis cara jual beli saham menggunakan menu break order di aplikasi Motion Trade. Pertama-tama saya lihat portofolio saya. Di sini akan menjelaskan ada beberapa kolom dari mulai atas sampai ke bawah. Salah satunya di sini akan saya jelaskan. Di sini ada kolom dan tulisannya cash cash T+2. Kalau menurut saya ini berhubungannya dengan dompet atau tempat menyimpan uang. Kalau misalkan teman-teman top up itu bukan ke rekening orang lain, tapi ke rekening RDN Anda. Kalau misalkan top up, nanti misalkan Anda teman-teman itu top up uang sebesar 200.000, nanti akan muncul di sini ya. Jadi ini bisa dikatakan dompet atau tempat nyimpan uang gitu untuk belanja saham atau jual beli saham. Nanti semuanya akan tertulis secara detail di sini kalau misalkan kita sudah transaksi gitu teman-teman. Nah, di sini di bawahnya kan ada trading limit. Itu trading limit itu MNC Sekuritas memberikan pinjaman bagi yang mau meminjam, tapi itu harus reguler. Tapi kalau menurut saya jangan dipakai, karena misalkan kan menurut pengetahuan saya itu margin ratio itu kalau misalkan pakai dana margin atau dana pinjaman itu, kalau misalkan kan ada target, kalau misalkan dikasih pinjaman 1 juta itu ada target gitu ya. MNC Sekuritas memberikan target itu harus dikembalikan gitu. Misalkan 1 minggu atau 2 minggu uangnya harus dikembalikan lagi gitu.
Kalau misalkan kita tidak dapat mengembalikan, itu tidak akan apa-apa sih, cuman MNC Sekuritas akan menjual secara paksa gitu, dan ada bunganya gitu. Tapi kalau menurut saya jangan pakai margin ratio atau margin ratio. Jadi jangan pakai dana pinjaman dari MNC Sekuritas. Itu cuman bagi yang mau aja gitu. Tapi tidak diwajibkan. Kalau misalkan kita punya uang cukup, kita pakai uang kita aja gitu ya teman-teman. Udah paham kan teman-teman? Nah di bawahnya ada ini ada kolom ya, ada kolom. Di sini ada kode, terus lot, last, APG. Nah, kode itu di sini kan kalau menurut saya ini kolom ini adalah tempat penyimpanan barang ya teman-teman. Tempat penyimpanan barang, yaitu barangnya bukan beras, bukan sembako ya, tapi barangnya saham gitu teman-teman. Nah di sini ada kode AGI. Nah AGI itu saham apa? Nanti teman-teman bisa klik di ini AGI, ditekan aja AG-nya, nanti akan terbuka dan akan AGI itu apa ya gitu teman-teman. Terus BFIC, terus SEN, DSPI, ESTA, terus Jawa, Jawa W, KPIG, LEN, Pura, Pawon. Wow, kalau saya kasih tahu aja ya, misalkan di sini ada kasih contoh ya, kalau misalkan teman-teman mau SEN itu apa, AGI itu apa, teman-teman tinggal klik aja. Klik begini ya, AGI-nya klik. Ini namanya saham apa nih AGI, nanti teman-teman akan tahu ya, tinggal klik aja. Tuh kan. Oh, akan muncul ya di sini. Itu menunya menu order. Kalau kita mau order tinggal pakai yang ini gitu teman-teman. Nah di sini ada AGI itu namanya Aneka Gas, saham Aneka Gas Industri Tbk ya teman-teman. Udah paham kan sampai sini ya? Kita kembali lagi ke portofolio ya. Klik portofolio. Nah kalau di sini jumlah lot yang kita punya, AGI punya satu lot, terus ke bawah satu lot, ada juga yang 3 lot, ada juga yang 5 lot, ada juga yang 1 lot, ada juga yang 2 lot, ada juga yang 9 lot, ada juga yang 1 lot, ada juga yang 4 lot, dan ada juga yang 2 lot. Nah terus di sini ada kolom last itu, terus ada kolom apreg ya. Kalau last itu harga rata-rata dari penjualan saham atau penjualan saham tadi siang gitu teman-teman. Terus saham yang saya beli itu apregnya waktu dulu saya beli saham AGI itu, cara bacanya gini. Apreg itu waktu dulu saya beli atau teman-teman beli di harga 1.605. Tadi siang aktivitas penjualan di bursa efek itu harga rata-ratanya 1.505. Jadi saham AGI itu tadi siang lagi turun ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lihat saham Anda udah ada untung atau belum, teman-teman tinggal digeser. Di sini kan ada tanda panah ya, kuning, digeser aja ke sini. Nah di sini GN loss-nya. Saham saya ini lagi turun pada merah semua.
lagi turun harganya, dari harganya lagi turun di pembelian waktu dulu saya beli gitu teman-teman. Tapi teman-teman jangan takut, jangan risau dengan keadaan ini. Justru ini momentum, misalkan teman-teman mau tambah sahamnya, di waktu saham yang Anda inginkan itu lagi turun. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman mau beli saham itu belilah saham yang Anda inginkan jika harganya sedang turun, atau juallah saham Anda, dijual untung jika saham Anda yang Anda miliki itu sedang naik harganya. Nanti teman-teman akan saya ajarkan melihat saham yang sedang naik atau yang sedang turun. Udah ketahuan misal teman-teman ya, kalau misalkan saham Anda lagi naik itu di sini akan muncul, akan warnanya bukan warna merah tapi warnanya warna hijau ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya saham itu udah berwarna hijau, terus ada itu berarti udah ada profitnya ya teman-teman. Profitnya misalkan dari satu lot saham itu ada yang 5.000, ada yang 8.000 itu per lot saham, ada juga yang 3.000, tergantung kenaikan sahamnya berapa persen ya teman-teman. Ada juga yang sampai satu lotnya naiknya kita punya keuntungan juga ada sampai 200.000, ada juga yang 100.000. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar saham itu, belajar bisnis jual beli saham itu harus sabar ya, intinya harus sabar menunggu saham-saham Anda naik lagi. Jangan menyesal dan jangan risau ya, nanti kan uang juga pasti akan kembali dan akan muncul di portofolio. Terus juga Bursa Efek Jakarta itu memberikan batasan-batasan supaya saham yang Anda miliki itu ke semua saham yang ke semua perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek itu memberi batasan. Jadi intinya saham itu kalau misalkan memberi batasan 50%, itu saham milik perusahaan itu diberi batasan jangan melewati turunnya saham perusahaan di bawah 50%. Jadi kalau misalkan kita punya saham tersebut, maka kalau tidak akan rugi-rugi banyak gitu teman-teman. Kalau di saham itu yang rugi yang jualnya lagi sahamnya lagi nurun, itu aja teman-teman prinsipnya. Jadi kalau misalkan di sini kesabaran kita ini lagi diuji. Kalau misalkan ini saham kita lagi turun, ya kita kita naik saham-saham yang lagi turun, kita jangan dipikirkan lah. Kalau misalkan di sini di portofolio ini ada cukup uang, kita main di saham yang lain, cari saham-saham yang sedang lagi bagus ya teman-teman. Kalau istilahnya di saham itu kita nyopet beli saham terus ambil profit di sana, ambil keuntungan di sana gitu. Beli saham yang lagi harganya bagus naik, terus ambil keuntungan di saham itu.
misalkan saham BRI gitu ya, sekarang nih lagi bagus nih, lagi naik-naiknya, belilah harga di paling bawah. Terus kalau misalkan besok Anda mau beli saham BBRI misalkan, beli harganya misalkan paling bawah itu di bidnya 10.000 misalkan ya. Terus di atas itu kan ada offer ya di kolom. Kalau saya jelaskan di sini ya. Sebentar kita buka menu break order ya. Nah, kita buka break order. Klik. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Ini yang saya akan ajarkan cara jual beli saham di menu break order di aplikasi Motion Trade. Ini di sini ada saham Aneka Gas Industri Tbk. Kita lihat sahamnya ini lagi bagus atau lagi naik harganya atau lagi jelek, lagi turun harganya. Nah, digeser ya ke kiri teman-teman. Mudahnya di aplikasi MNC Trade itu kalau misalkan kita mau lihat pergerakan itu bisa digeser ke kiri dari handphone Anda. Di sini ada cangenya. Cangenya 20%, ini saham lagi turun nih. Karena di sini saya akan mengajarkan ya di sini. Saham Aneka Gas Industri Tbk itu kemarin siang itu dibukanya di harga 1.530 ya. 1.530 buka harganya di Bursa Efek Jakarta. Ternyata 1.530 ternyata di sini kan ada 2 kolom ya. Di sini ada 2 kolom. Di sini ada 2 kolom. Nah, yang saya akan jelaskan di sini dulu ya. Di sini ada bid fall, di sini juga ada bid. Terus di sini ada offer, di sini ada offer fall. Yang saya akan jelaskan dan saya akan ajarkan di sini kolom kiri ini di bid fall ini. Di sini harga sahamnya ada harga sahamnya di rata-rata di 1.500. Ini bisa disebutkan di sini ada orang yang mau beli saham. Cara bacanya gini. Ada orang yang beli saham Aneka Gas Industri Tbk di harga 1.500. Bid fallnya sahamnya sedang pesan 638 lot. Ini ada tanda pagar ya. Ada yang pesan 638 lot. Di sini jumlah orangnya berarti ada 18 orang gitu cara bacanya. Ada 18 orang memesan 638 lot di harga 1.500. Gitu teman-teman. Di harga 1.500. Cara bacanya begitu ya teman-teman. Sama seperti ke bawah juga gitu. Ada orang yang mau beli saham 18 orang di harga pesannya ke MNC Sekuritas, ke servernya MNC Sekuritas di 6.000
genep ratus 38 lot di harga 1.500. Dia jadi bisa dikatakan kan dibukanya saham ini tadi pagi jam 9 di harga 1.530. Mereka ini nawar. Jadi di saham juga boleh tawar menawar gitu teman-teman ya. Ada 18 orang pesen genep 138 lot, totalnya di harga 1.500 nawar gitu teman-teman. Di sini yang nawar, yang mau beli dengan harga nawar gitu teman-teman. Paham kan sampai gitu? Sampai di sini? Oke, terima kasih kalau misalkan udah paham. Di sini tak ada kolom yang di kanan ini ya. Cara bacanya gini teman-teman. Ada 24 orang yang mau jual sahamnya, tersedia 1.470 lot. Dia mau jual di 1.505 gitu teman-teman. Dia itu jual rugi. Kalau misalkan di sini yang hijau ini kita jual untung. Kalau misalkan teman-teman mau untung jualnya, ini yang hijau ini, misalkan di sini ada 1.550. Kalau misalkan teman-teman pasang jual untung, ini yang 1.550 ini harus ke atas dulu sampai sini, sampai ada yang garis merah. Kalau misalkan udah sampai sini, maka saham Anda akan terjual otomatis gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Cara bacanya gini. Di sini sekali lagi saya akan jelaskan. Ada 18 orang yang nawar beli saham Aneka Gas Industri Tbk di harga ya, pesennya ada 18 orang. Pesen ke server MNC Sekuritas genep 138 lot di harga 1.500. Terus pindah ke kanan, ada 24 orang yang mau jual sahamnya di 1.000, tersedia barang 1.470 lot dengan harga 1.505 rupiah gitu teman-teman. Oke, sudah paham sampai di sini kan teman-teman? Oke, kita lanjut. Saya akan ajarkan bagaimana membeli saham di aplikasi Motion Trade. Di sini ada buy ya, ada yang warna merah itu ada buy. Teman-teman misalkan ini teman-teman mau beli saham Aneka Gas Industri Tbk ini di harga yang lebih murah, kan nilai di sini nilainya 1.505 ya teman-teman. Itu nilai rata-ratanya di penjualan tadi siang. Teman-teman mau beli misalkan di harga, tinggal klik aja ini yang panah ada yang ke atas ada yang ke bawah ya. Klik aja misalkan di harga 1.495. Kalau misalkan teman-teman mau beli saham itu minimal 1 lot ya, gak bisa setengah lot, minimal 1 lot. Teman-teman di sini kan ada kuantitinya, kita pesan ke server ya, banyaknya kuantiti itu banyaknya. Teman-teman tinggal klik aja kuantiti ini, kolom kuantiti itu tinggal tulis 1 lot ya.
Nah, di sini ada break condition, maka ini kondisikan lah kuantitinya itu berapa. Nah, break condition di sini dikondisikan mau beli berapa lot gitu ya teman-teman. Nah, cara bacanya gini teman-teman. Di sini kan ada kolom, terus pindah ke bawah. Di sini kan ada kolom last price ya. Teman-teman pindahkan aja, kita ganti klik best bid price ya teman-teman. Terus di sini ada kolom tanda baca panah sama dengan ya. Kita klik tanda baca. Ini cara bacanya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau jual, ini tanda baca panah ke kanan ini lebih besar ya. Kalau misalkan tanda baca panah ke kiri ini lebih kecil. Itu cara bacanya gitu teman-teman. Kalau misalkan mau beli buy, kita pakai cara tanda bacanya lebih besar, ini yang panah ke kanan ya. Nah teman-teman, ini nulisnya di sini klik ya, klik. Cara nulisnya gini teman-teman itu harus, makanya jangan salah, ini jangan salah nulis ya teman-teman. Itu harus nulis di sini lebih besar lebih kecil dari yang di atas. Di sana kan ada 1495, maka di sini harus tulisnya 1494. 1494. Nah gitu teman-teman. Terus di sini ada expirednya, ada expirednya. Teman-teman menggunakan menu break order itu, misalkan teman-teman mau beli saham itu sampai seminggu atau sampai 2 minggu, tapi di sini dikasih batasan sampai 1 bulan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau besok jualnya atau mau besok belinya, teman-teman jangan rubah tanggalnya, udah aja klik. Kalau misalkan teman-teman mau seminggu, nanti tinggal klik aja ke sini, ke angka 11, angka 10 atau gimana maunya aja ya teman-teman, bisa diatur, tapi batasannya sampai 1 bulan. Teman-teman tinggal klik aja, karena kebanyakan yang pakai itu kalau misalkan scalping ya, kalau nggak salah scalping itu beli saham di saat itu juga dan jual saham di saat itu juga gitu teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja ini oke. Kita anggap aja udah atur tanggalnya ya, 1 bulan 1 minggu, 1 minggu 2 minggu atau 1 bulan maksimal. Tapi saya menggambarkan di sini beli sahamnya di tanggal itu aja lah, jangan dirubah. Kalau misalkan di sini ada tanggal 5, udah jangan dirubah, besok berarti besok teman-teman. Nah kalau misalkan udah tertulis semua, teman-teman tinggal klik aja konfirmasi di sini ya. Nah teman-teman kan di sini harganya kan 1495, terus belinya minimal 1 lot. Ini udah ditulis lebih kecil dari harga yang di atas, tanggalnya udah diatur. Teman-teman tinggal compare aja. Terus teman-teman bingung nih, harus mengeluarkan apa, harus mengeluarkan berapa uang, maka teman-teman di sini akan di sini ada tulisan total. Nah berarti uang yang harus dikeluarkan itu 149.769 rupiah. Teman-teman bisa lihat nih, di sini ada kan cash T2 plus cash T2. Nah di sini kan ada, berarti di sini harus ada uang minimal
150.000. Nah, berhubung di portofolio di uangnya saya ini nggak ada, cuman tersisa Rp6.610, maka saham tersebut tidak akan kebeli ya teman-teman. Kalau nggak percaya, kita klik compare aja ya teman-teman. Nah, di sini kita kan udah pesen nih ke servernya MNC Sekuritas dengan kode AGII, buy statusnya, terus di harga sekian-sekian, banyaknya satu lot. Satu lot itu berisi atau isinya 100 lembar saham ya teman-teman. Teman-teman tanggalnya udah disesuaikan dengan yang tadi karena mau dibelinya besok misalkan. Saya setting besok. Teman-teman tinggal compare aja di sini, klik. Tuh. Di sini you don't have enough trade limit. Please check your portfolio, konfirmasi. Nah, kalau misalkan teman-teman cukup uangnya, di sini ada tulisan orderan successfully update gitu, konfirmasinya. Teman-teman tinggal konfirmasi, berarti orderan kita itu sudah dipesankan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya gini nggak cukup uang ya, nggak cukup uang kan, berarti nggak batal, nggak dipesankan. Kalau misalkan ada successfully update itu sudah dipesankan, cukup uangnya itu teman-teman. Teman-teman tinggal compare aja di sini, compare. Kalau misalkan teman-teman mau lihat orderan kita udah terpasang atau belum ke servernya MNC Sekuritas, teman-teman di sini akan ada kolom yang warna hijau SORD list, tinggal klik aja. Nah, di sini kan ada kolom GTC, tinggal klik aja teman-teman. Nah, terus kita kan tadi pakai aplikasi motion trade, pakai menu break order maksud saya. Teman-teman tinggal klik aja break order. Nah, kalau misalkan tadi saya cukup uangnya, maka di sini ada statusnya bakal ada yang warna merah huruf B. Statusnya open, terus price-nya sekian teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Di sini akan ke bawah nih. Misalkan teman-teman mau jual, ini ada huruf S warna hijau, berarti warna hijau. Terus misalkan beli ada warna huruf B warna merah. Di sini kuantitinya berapa. Terus di sini kan ada order no status. Kalau misalkan teman-teman 100 jual belinya itu masih status open, maka berarti jual belinya belum tereksekusi. Kalau misalkan udah tereksekusi, di sini ada di kolom ini ada tulisan executed ya teman-teman. Oke, sudah paham sampai di sini kan teman-teman? Kita akan kembali lagi ke menu break order. Keunggulan menu break order itu, kita kan bekerja ya siang harinya sibuk dengan bisnis konvensional. Misalkan teman-teman ada buruh bangunan, terus ada yang jualan di pasar, terus ada yang kerja di kantor. Misalkan teman-teman sampai setengah hari nggak bisa, kalau lagi kerja itu nggak bisa pegang HP misalkan teman-teman. Nah, di sini teman-teman di aplikasi motion trade itu ada menu yang otomatis, yaitu menunya break order. Jadi bisa disetting di malam hari kalau misalkan teman-teman mau beli atau mau jual saham gitu.
Di sini di menu break order itu kita langsung order tiga orderan sekaligus, maksud saya buy beli, sell jual untung, dan sell jual rugi. Nah, saya sekarang akan ajarkan, tadi kan sudah saya ajarkan cara belinya ya. Kalau misalkan teman-teman mau jual, gak beda jauh sih sebenarnya, cuman teman-teman harus memindahkan. Di sini kan ada sell ya, pindahkan, tinggal klik aja ke sell, maka warnanya akan hijau. Tadi kan teman-teman saya menceritakan membeli sahamnya di harga 1.505. Misalkan teman-teman mau jual di harga 1.600, tinggal pijit aja nih yang panah ke atas. Atau teman-teman bisa tulis di sini. Nah, bisa tulis ya 1.600 misalkan. Terus jualnya, kalau menjual itu bebas ya. Jadi intinya jangan gak ada yang jual saham setengah lot gitu. Jadi intinya harus minimal 1 lot. Kita tulis aja 1 lot ya. Kalau misalkan teman-teman punya saham tersebut, atau misalkan punya saham BRI, BCA, Mandiri, itu punya sahamnya banyak gitu. Misalkan punya 100 lot ya. Teman-teman misalkan mau jual setengahnya aja nih, 5 atau 50%. Di sini teman-teman tinggal ada klik ya di sini 50% tuh, maka akan terjual setengahnya dari 100 lot saham Anda. Itu teman-teman tinggal di sini tulis 50%, nggak usah ditulis kalau misalkan udah 50% di sini 50 ya, tulis 50 lot gitu, tulis berarti saham Anda tersisa 50 lot lagi, berarti nggak dijual semua gitu. Kalau misalkan teman-teman mau jual 100, di sini kan ada 100%, berarti di sini tulis 100 lot ya. Cara bacanya gitu, quantity itu lot, 100 lot. Terus kita klik tanda panah, terus klik tanda panah ke kanan, berarti lebih besar. Cara nulisnya itu harus lebih kecil dari harga yang di atas. Price-nya tadi kan 1.600, berarti 1.599. Gitu teman-teman. Tanggalnya boleh mau dijual seminggu, 2 minggu, itu di settingnya seminggu atau 2 minggu. Batasannya 1 bulan. Kalau misalkan teman-teman mau terjual besok, tanggalnya jangan dirubah gitu teman-teman. Nah, berarti teman-teman ini juga jangan lupa lihat nih di sini di total. Ini kan ada 15.955. Berarti Anda harus punya uang di sini di portofolio Anda 16 juta gitu. Ini kan mau beli mau beli ini mah. Berarti uang yang akan Anda dapatkan ini 15.955. Jadi sebelum Anda klik konfirmasi, maka teman-teman itu harus kontrol dulu di sini. Diingatlah maksudnya. Kita kan jadi tahu belinya berapa dan jualnya berapa gitu teman-teman. Teman-teman tinggal kalau misalkan udah pasti, udah yakin mau jual, tinggal klik aja confirm. Ini sebagai contoh ya teman-teman, gak beda jauh lah, gak beda jauh dengan
mau beli saham. Teman-teman tinggal klik aja compare lagi. Nah, di sini kalau misalkan tulisannya kalau misalkan tereksekusi atau terpesankan atau orderan kita mau dipasang, di sini tulisannya agak begini. Ini berhubung portofolionya saya nggak ada dan juga sahamnya nggak punya. Ini cuman sebagai contoh aja. Gitu. Di sini tulisannya ada nggak begini ya. You don't have trade limit. Please check your portfolio. Gitu. Kalau misalkan sukses, di sini ada orderan sukses fully update gitu teman-teman. Terus teman-teman kalau misalkan udah gitu klik aja konfirmasi, selalu lah diklik konfirmasi itu. Terus teman-teman mau lihat lagi nih orderan kita ini udah terpasang atau belum ke servernya MNC Sekuritas, maka teman-teman di sini ada kolom SORD list, tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Terus pilih menu break order. Nah, tadi kan sudah saya ceritakan ya. Kalau misalkan di sini Anda beli ada huruf B warna merah. Terus Anda jual di sini ada huruf S warna hijau. Terus di sini ada order no, status. Kalau misalkan belum tereksekusi, statusnya open. Ya. Di sini pesanannya seberapa lot, price-nya berapa. Price itu harga rata-ratanya berapa, terus banyaknya berapa. Nah, terus di sini teman-teman, kalau misalkan pesanan kita atau orderan kita udah sukses tereksekusi, terbeli atau terjual, di sini bakal ada tulisan yang warna hijau, itu tulisannya executed gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman udah paham kan sampai di sini? Nah, saya akan mengedukasi atau mengajarkan cara jual rugi. Kita kembali lagi ke break order. Nah, pindahkan lagi ke sell. Ini saya cuman mengasih tahu caranya ya teman-teman, mengasih tahu caranya. Kalau misalkan teman-teman ini ceritanya jual rugi, tadi kan kita ceritanya beli saham di harga 1.500 misalkan ya. Ini kan atau beli sahamnya di harga 1.505. Caranya gini teman-teman, jual rugi. Jika saham Anda yang dibeli itu mengalami penurunan di waktu itu juga, maka di sini disetting jual rugi. Jadi kita nggak akan rugi-rugi banyak gitu teman-teman. Jadi akan terhandle gitu ya. Maka akan langsung otomatis. Jadi kalau katanya gini teman-teman, bisa dikatakan kita dikasih batasan gitu teman-teman. Dikasih batasan lah, dijual nih sampai 1.400 misalkan ya. Nah, dikasih batasan. Kita di sini ceritanya jual rugi, dikasih batasan sampai 1.400. Tadinya kan beli sahamnya di 1.500 ya.
biasa tulis di sini kuantitinya 1 lot. Terus di sini klik best bid price. Terus di sini kalau misalkan jual rugi mah ini tanda bacanya lebih kecil dari yang di atas, lebih kecil, jadi panahnya yang ke kiri. Panahnya yang ke kiri. Terus di sini kan di sebelah kanannya ada kolom yang kosong. Cara nulisnya begini ya, harus lebih besar, harus lebih besar dengan harga price yang di atas. Berarti 1405, 1401 gitu. 1001. Eh 1400 ya tadi. Seribu 1401. Jadi nulisnya lebih besar lebih kecil dari yang di atas price itu. Lebih besar dari harga yang ditulis di price itu 1400. Udah paham ya teman-teman? Di sini ada expire-nya, udah klik aja. Itu yang sering digunakan oleh trader-trader, klik aja di tanggal itu. Terus biasa tadi yang saya ajarkan, klik konfirmasinya, tapi jangan lupa tengok dulu di sini nih, supaya Anda tahu, supaya teman-teman tahu belinya berapa. Kalau bisa tuliskan di buku belinya berapa, terus jual untungnya berapa, terus jual ruginya berapa. Teman-teman bisa lihat di sini kan totalnya tuh 139.000, sesuai enggak yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi bisa dikontrol lah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ditulis gitu, kita kan akan ingat gitu. Beli saham saham pawon itu atau saham AGI itu belinya di harga berapa, terus jual untungnya di harga berapa, terus jual ruginya di harga berapa. Teman-teman tinggal seperti saya ajarkan tadi, tinggal klik konfirmasi, terus konfirmasi lagi. Order konfirmasi stock order successfully update. Nah, di sini kan klik confirm lagi. Terus misalkan teman-teman mau cek pesanan kita ini udah terpasang atau belum, tinggal klik SORD super order list, klik lagi, terus klik lagi break order. Nah sini nah kan di sini tadi saya bilang ya, ini saya sebenarnya punya saham ini, pesan di sini kan ada yang warna merah ya. Ini kalau misalkan teman-teman salah nulis apa misalkan atau mau membatalkan, di sini ada C. Teman-teman mau batalkan tinggal cancel aja ini ya. Nah, saya untuk sekarang saya akan menjelaskan nih. Saya tadi ceritanya jual saham AGII. Price-nya dan kuantitinya itu 1 lot, dijualnya itu di harga, jual ruginya itu di harga 1400. Di sini order 0 status. Di sini ada kode ya, kode sekuritas kita ini. Kode sekuritas saya. Statusnya open.
Nah, kalau misalkan di sini ada statusnya udah ada kata-kata executed, maka orderan kita mau beli atau mau jual atau mau beli atau mau jual untung atau mau jual rugi, kalau misalkan di sini udah ada tulisan executed maka sudah tereksekusi. Nah, berhubung ini saya cuman mengasih penjelasan, cuman tulis-tulis oret-oret doang ya, saya akan ajarkan cara mengensel sini ya. Kita klik aja yang warna merah itu ada huruf C, klik C. Ini akan mengensel orderan kita yang dipesan ke servernya MNC Sekuritas. Teman-teman tinggal klik aja konfirmasi, klik konfirmasi, terus klik konfirmasi lagi. Orderan confirm stock order successfully update. Klik lagi. Terus kita lihat lagi di SORD list. Klik lagi. Klik GTC. Klik break order. Nah, maka orderan saya ini sudah dibatalkan. Ya. Di sini statusnya withdraw, berarti bukan ngirim uang ya, berarti dibatalkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jika Anda mau belajar saham, yuk kita belajar saham bareng-bareng. Sebenarnya saya masih belajar, masih pemula, belum cukup, belum mahir untuk mengajarkan ke Anda. Mungkin yang melihat video saya ini ilmunya lebih dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya tidak dimengerti gitu ya teman-teman. Saya cuman mengedukasi, berbagi ilmu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka ya tinggal klik aja menyukai, atau misalkan teman-teman mau subscriber silahkan. Sebelumnya terima kasih. Kalau misalkan teman-teman mau berbisnis saham bareng saya, teman-teman tinggal komen aja di channelnya YouTube Yudi Herdiana. Cara gabungnya gimana ya gitu Pak, tanyakan ke saya, nanti saya akan arahkan. Kalau misalkan teman-teman mau kursus, saya punya program nih sekarang, kursus belajar saham gratis. Anda cuman ngasih modal untuk bikin rekening RDN-nya aja ya. Modalnya cuman Rp100.000 teman-teman ya. Cuman Rp100.000 untuk bikin RDN-nya. RDN atas nama Anda sendiri. Terus sekuritasnya itu terserah Anda mau pilih bank mana. Bank BRI, BCA, Mandiri. Komunitas saya sudah bekerja sama di bank-bank tersebut. Atau misalkan Anda RDN-nya pengen di Bank Sinarmas, nanti MNC Sekuritas yang akan mengurusnya. Gitu teman-teman ya. Udah paham kan sampai di sini? Jika teman-teman mau bergabung dengan program BBSG, saya punya grup WhatsApp. BBSG itu belajar bisnis saham gratis. Jadi kursusnya nggak berbayar gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya.
Jika Anda menyukai video saya, silahkan klik suka, terus subscriber ya, terus tekan loncengnya supaya saya tambah bersemangat lagi untuk membuat video ini dan juga untuk mengedukasi agar masyarakat Indonesia ini cuman 99% masyarakat Indonesia itu gak mengerti saham dan apa itu saham, dia nggak mengerti sama sekali. Maka saya terdorong untuk mengedukasi saham, karena bisnis saham itu bisa memangkas tenaga, juga bisa memangkas waktu. Uang Anda jangan takut hilang, karena uang Anda akan kembali. Yang di top upkan itu bisa, kalau misalkan uang Anda sudah di top upkan 200.000 itu ke portofolio RDN Anda, itu uang itu akan dibelikan secara auto debit oleh server MNC-nya sekuritas. Sesuai nominal akan dibelikan saham secara auto debit oleh servernya MNC sekuritas sesuai nominal uang yang Anda top upkan gitu teman-teman. Maka kalau misalkan udah berbentuk saham, Anda tinggal digolangkan saja uang yang 200.000 itu, jual belikan lagi, dijual dibelikan lagi, dijual dibelikan lagi, terus sampai uang Anda bertambah. Untung teman-teman, kalau misalkan kita sahamnya lagi naik itu punya untung 5.000, 3.000, gak terbatas lah keuntungannya. Anda tinggal setting aja mau untung berapa, tinggal tungguin aja. Kalau di saham itu menguji kesabaran kita ya, kita harus sabar menunggu saham yang kita punya itu. Kalau misalkan lagi naik, tunggu sampai saham kita lagi turun, tunggu sampai naik lagi. Dan sudah, kalau misalkan udah ada profitnya, Anda tinggal langsung klik aja seperti tadi ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu banyak, teman-teman yuk bergabung di komunitas saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.